Pastinya pengen banget gue Pak Ahok kembali untuk Jakarta. Apalagi kita udah ngerasain ya Jakarta saat sama Pak Ahok seperti apa. Termasuk keberhasilannya membranding Pak Anies dengan politik identitasnya. Yang ternyata itu pun masuk dalam skenario busuknya sebagai bentuk antisipasi jika Pak Anies maju di 2024. Teman-teman mau nanya dong, spanduknya si tukang pisang yang dalam beberapa minggu ini kan seliweran nih di Jakarta. Kok tiba-tiba hilang ya? Kira-kira kemana tuh spanduk? Tapi bodo amat juga lah, nggak penting buat gua. Yang terpenting itu si tukang pisang nggak jadi maju di pilkada nanti, apalagi di Jakarta. Karena kasihan juga loh warga Jakarta. Kalau sampai si tukang pisang nekat maju di Jakarta, bisa-bisa tiap hari warganya menikmati bau ketek. Mendingan kita bahas Pak Anies dan Pak Ahok yang sekarang ini masih rame nih di kalangan membicarakan mereka. Karena rasa penasaran siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk Jakarta. Kalau gua secara pribadi mau Pak Anies atau Pak Ahok nggak masalah. Yang penting bukan bonekanya si Mulyono. Ya jujur aja sih kalau ikutin kata hati gua sebagai Ahoker original. Ingat bukan KW ya seperti yang menjadi kaum 58% itu loh kaum Ahoker KW. Pastinya pengen banget gua Pak Ahok kembali untuk Jakarta. Apalagi kita udah ngerasain ya Jakarta saat sama Pak Ahok seperti apa. Tapi ingat ngelihat situasi dan kondisi saat ini Indonesia tidak baik-baik saja. Ulah si Mulyono yang membuat semua skenario ini. So mau nggak mau suka nggak suka jika pun ternyata Pak Anies yang maju di Pilgub Jakarta bukan Pak Ahok. Ya gue terima dan pastinya tetap gue dukung dong. Jadi gini, gue mau jelasin nih terutama ke teman-teman Ahoker. Kenapa gue akhirnya mau mendukung Pak Anies ya, taulah dulu gue seperti apa. Pertama, gue gak akan pernah mendukung RK yang udah jadi rahasia umum kalau dia itu boneka si Mulyono. 2, untuk membalas rasa sakit hati kepada PKS di mana ketika 2017 Pilgub Jakarta PKS udah menghabisi Pak Ahok yang notabene-nya dia diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi sekarang saatnya gua khususnya kita balas habisi PKS di Jakarta melalui tangan Pak Anies. Kebayang nggak tuh sakit hatinya PKS? Nah, alasan ketiga ini yang paling penting menurut gue secara pribadi. Yaitu untuk melawan dan menghabisi si Mulyono agar skenario busuknya gagal total. Teman-teman Ahoker yang harus kalian tahu, kegagalan Pak Ahok di Pilgub Jakarta tahun 2017 bahkan sampai beliau harus kuliah di Makobrimob yang hampir 2 tahun. Ternyata semua itu ulah si Mulyono juga. Jadi gini nih teman-teman ya. Sejak gue tahu kebusukan, kelicikan si Mulyono, akhirnya memaksa gue untuk mencari tahu dari berbagai macam sumber. Mulai dari membaca berita-berita dari media terpercaya termasuk salah satunya Tempo dong. Bahkan sampai istilahnya obrolan warung kopi lah. Nah dari situlah gua belajar menganalisis bahwa sebenarnya Mulyono tidak mengizinkan Pak Ahok nyalonin di Pilgub Jakarta 2017.
Ya, walaupun pada saat itu Pak Ahok atas perintah Ibu Megawati tetap maju. Nah, akhirnya si Mulyono mulai menyusun strategi untuk menggagalkan Pak Ahok. Teman-teman Ahoker mungkin bertanya, kenapa Mulyono ingin menggagalkan Pak Ahok padahal yang kita tahu mereka bersahabat? Jawabannya, karena si Mulyono udah punya niat busuk di tahun 2024 akan memajukan anak sulungnya si tukang martabak untuk RI 1. Sementara Mulyono mendengar isu bahwa ada kemungkinan 2024 Pak Ahok akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Mulyono saat itu menganggap Pak Ahok yang memiliki dukungan massa yang sangat luar biasa, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, pastinya akan menjadi lawan berat anaknya si tukang martabak. Yang Mulyono sebenarnya sadar bahwa anaknya itu nggak punya kapabilitas dan kapasitas apa-apa, alias anak karbitan bro. Maka akhirnya si Mulyono mulai tuh menyusun strategi dan bergerilya untuk menggagalkan Pak Ahok. Ya seperti saat Pilpres kemarin lah, ketika dia bergerilya menggagalkan Pak Ganjar Mahfud. Termasuk keberhasilannya membranding Pak Anies dengan politik identitasnya yang ternyata itu pun masuk dalam skenario busuknya sebagai bentuk antisipasi jika Pak Anies maju di 2024. Ya, singkat cerita, kemenangan Pilpres kemarin sesungguhnya bukanlah kemenangan Prabowo. Ingat loh, kemenangan Pilpres kemarin bukanlah kemenangan Prabowo, tapi kemenangan si Mulyono. Euforia kekuasaan hadir dalam diri pribadi dan keluarganya si Mulyono sendiri. Lalu ambisi gila Mulyono nggak cukup sampai di situ. Maka dirancanglah modus operandi yang sama untuk mengatur seluruh pilkada guna memasukkan kroni-kroni dan keluarganya, terutama demi anak bungsunya si tukang pisang. Siapapun yang berani melawan Mulyono maka akan digergaji. Contoh apa yang terjadi dengan Pak Erlangga Hartarto. Isunya nih ketika Pak Erlangga nekat berani bertindak sendiri dengan memunculkan Airin Ade Sumardi yang tidak sesuai dengan si Mulyono karena Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ini dianggap sebuah pembangkangan, maka ditebanglah beringin dan sukses. Buktinya sekarang. Dan feeling si Mulyono benar ketika Pak Anies maju di Pilpres kemarin yang cukup mendulang suara. Mulyono akhirnya berpikir lagi bahwa Pak Anies kemungkinan besar juga akan menjadi lawan atau penghambat anak karbitannya di 2029 nanti. Singkat cerita lagi, akhirnya terjadilah penjegalan kepada Pak Anies melalui Kim Plus. Jadi gini, Kim Plus yang isunya mereka itu partai-partai yang tersandra. Sesuatu hal bukan hanya untuk menjegal PDI Perjuangan semata, tapi untuk menjegal Pak Anies. Penjegalan ini akhirnya sempat membuat kegelisahan pendukung Pak Anies karena tidak ada partai yang mengusungnya, termasuk PDI Perjuangan pun tidak bisa maju di pilkada. Lalu tiba-tiba pada hari Selasa 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Partai Buruh dan Gelora terkait Undang-Undang Nomor 60 dan 70. Saat itu langsung viral dan rakyat sangat banyak memberikan dukungan kepada MK, bahkan sampai menuai pujian. Keputusan MK membuat si Mulyono kaget dan syok. Tanpa pikir panjang malamnya langsung memanggil Menkumham yang baru dilantik ke Istana Konoha. Dan besoknya
langsung ada rapat balik membahas RUU Pilkada. Wow. Ya, dari hasil rapat balik ini ternyata tujuannya untuk membatalkan keputusan MK sebagai upaya menjegal PDI Perjuangan dan juga Pak Anies. Sontak semua ini menimbulkan kemarahan rakyat hingga akhirnya memaksa rakyat dari semua elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, guru besar, public figure, sampai adik-adik STM, SMA juga turun ke DPR RI, DPRD, dan KPU di berbagai kota besar menuntut dibatalkannya RUU Pilkada. Aksi dimulai dari hari Kamis 22 Agustus hingga rencana sampai 27 Agustus 2024. Adanya gejolak perlawanan yang sangat-sangat luar biasa tidak hanya di Jakarta tapi di berbagai kota besar yang sampai akhirnya RUU Pilkada dibatalkan. Alhamdulillah, dengan dibatalkannya RUU Pilkada, usaha Sri Mulyono untuk menjegal PDI Perjuangan dan Pak Anies gagal total. Kira-kira sampai sini teman-teman, khususnya para Ahoker, pastinya udah paham dong kenapa kita harus dukung Pak Anies jika nantinya PDI Perjuangan mencalonkan beliau. Intinya gini, kita orang-orang yang ingin demokrasi dan konstitusi tetap tegak, maka harus bersatu melawan rezim Mulyono dengan cara apapun, termasuk menjegal semua calon-calon kepala daerah yang menjadi boneka Mulyono. Ingat, kita harus berhasil menjegal boneka Mulyono di pilkada. Kita, khususnya para Ahoker, harus membalas strategi Mulyono yang sudah menjegal bahkan menjebloskan Pak Ahok ke Hotel Prodeo di Makobrimob dengan mendukung Pak Anies. Emang sih dengan mendukung Pak Anies pasti kita akan dicap oleh para Ahoker KW menjilat ludah sendiri, pelin-pelan dan berubah-ubah. Nih ya, gue punya jawabannya. Kenapa sampai dukung Pak Anies dan akhirnya kalian menganggap gue menjilat ludah sendiri? Lah kan gue mencontoh dari kalian-kalian yang juga menjilat ludahnya sendiri ketika mendukung Pak Prabowo. Tapi ingat, minimal ludah yang gue jilat demi melawan Sri Mulyono yang sudah secara jelas dan nyata merusak demokrasi, merusak konstitusi dan membunuh cita-cita reformasi dengan membangun dinasti politik. Lalu kenapa sekarang gue berubah mendukung Anies? Ya keenakan kalian dong yang bisa seenak-enaknya berubah, sementara gue gak boleh gitu berubah-ubah. Enak banget, gue berubah ketika Sri Mulyono kebuka topeng kebusukan dan kemunafikannya. Oke? Oh iya, gue ingatkan, hati-hati, hati-hati. Saat ini Mulyono lagi berusaha mengadu domba kita Ahoker dengan pendukungnya Pak Anies. Menurut gua, Mulyono sekarang lagi berusaha seolah-olah mendukung Pak Ahok karena Pak Ahok tidak mungkin bisa maju di 2029. Satu hal yang harus kita ingat, Mulyono itu sangat tamak, licik dan busuk. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi gilanya. Apalagi kemungkinan besar anak bungsunya si tukang pisang gagal maju di pilkada. Gue yakin banget si Mulyono tidak mungkin diam dengan semua ini. Dia pasti sedang menyusun strategi dan skenario baru yang penuh kelicikan untuk membalas semua ini. Jadi kita tetap harus waspada. Terakhir nih pesen gua, jangan pernah kita golput di pilkada nanti.
Ayo kita sama-sama bersatu melawan rezim Mulyono dengan tidak memberikan suaranya kepada para boneka Mulyono. Kalau Jakarta pastinya jangan pilih RK. Ini bukan tentang Ahok, ini bukan tentang Anies, ini tentang nasib Indonesia. Siapapun yang berani melawan Mulyono, mereka adalah penjaga demokrasi merdeka. Salam revolusi cinta.